Yang terhormat Wakil Rektor 1 Unsida, Bu Dr. Hana Catur Wahyuni, STMT. Yang kami hormati Ketua Pelaksana MKM Unsida. Yang kami hormati Direktur Direktorat Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang kami hormati tim PIC ISS MBKM Unsida tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Sekpro, dan Kaprodi se-Umsida, dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur hadirat Allah SWT berikan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat bersilaturahim dalam bingkai virtual dalam kegiatan Festival MBKM tahun 2023. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yani, SEMM, selaku Koordinator Implementasi 8 BKP ISS MBKM Unsida. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Direktorat Akademik Bu Rifa, yang kami hormati Ketua atau PIC ISS MBKM Bu Isna, yang kami hormati tim ISS BKKM tahun 2023, dan tentu yang kami hormati juga Bapak Ibu PIC BKP 8 BKP begitu yang hadir pada malam hari, pagi hari ini, dan tentu mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri festival MBKM ya 8 BKP yang kebetulan pada hari ini itu akan dilaksanakan sosialisasi 3 BKP dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah menuntut kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang Niatul Islam. Bapak Ibu dan adik-adik, ini yang perlu kita ketahui ya, bahwa MBKM ini muncul begitu karena memiliki latar belakang ya. Jadi latar belakang yang pertama adalah karena tuntutan dunia kerja, yang kedua karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga tentu karena adanya perubahan sosial. Jadi perguruan tinggi itu harus segera beradaptasi. Nah, jadi perubahan pola pendidikan dan tentu pengajaran di perguruan tinggi itu ada perubahan. Nah, jadi perguruan tinggi itu harus menghasilkan lulusan yang memberi kontribusi pada dunia kerja dan dunia industri. Nah, begitu. Jadi itu yang melatar belakangi. Nah, jadi latar belakang kebutuhan lulusan itu mahasiswa itu harus berpikir kritis gitu ya, memiliki kemampuan untuk mengatasi sebuah masalah, ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi begitu, kemudian kreatif dan inovatif ya. Kemudian transformasi dan adaptasi digital, kemudian literasi digital, dan kepemimpinan gitu ya, dan pengembangan diri. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Makanya pada tahun 2020 Mas Menteri itu mengeluarkan kebijakan itu ya, kebijakan berupa MBKM gitu. Jadi adik-adik mahasiswa ini diberi kebebasan untuk belajar di luar program studi begitu ya. Nah, itu adik-adik. Jadi kemerdekaan belajar. Jadi memberikan kebebasan gitu ya, memberikan kebebasan dan otonomi ya kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, kemudian dosen itu dibebaskan dari birokratisasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan ya untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, itu menurut Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem
Anwar Makarim. Nah, itu. Jadi, sehingga muncullah itu begitu. Nah, jadi program Merdeka Kampus Merdeka itu diluncurkan tahun 2020, tahun 2020 nomor 3 begitu. Itu untuk memberikan ruang kepada mahasiswa ya, untuk memberikan ruang kepada adik-adik ya untuk mengambil SKS di luar program studi selama 3 semester ya. Jadi di luar program studi itu paling banyak 2 semester, kalau di dalam prodi gitu itu sebanyak satu semester begitu ya. Atau seperti ini. Jadi di dalam prodi bisa mengikuti perkuliahan di dalam prodi itu sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS, dan di luar perguruan tinggi itu paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Makanya MBKM ini memfasilitasi ya teman-teman untuk mengikuti perkuliahan di luar program studi, begitu ya. Makanya muncullah 8 BKP. Jadi 8 BKP ada pertukaran mahasiswa, ada magang atau praktek kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian penelitian atau riset, ya, kemudian proyek kemanusiaan, ya, ada kegiatan kewirausahaan, ada studi proyek independen, dan membangun desa atau KKN tematik. Nah, 8 BKP itu yang kemudian dapat memfasilitasi adik-adik semuanya untuk mengambil perkuliahan di luar program studi, dan tentu nanti akan dikonversikan, gitu ya. Nah, jadi BKP yang paling favorit itu ada di pertukaran mahasiswa, kemudian magang dan asistensi mengajar, ya. Itu yang dan riset. Itu yang paling banyak diminati. Nah, harapan kami 8 BKP ini dengan program ISLPK AKM ini semuanya diminati oleh mahasiswa, ya. Karena Umsida ini kok berkomitmen untuk mengimplementasikan BKP 8 BKP. Mulai tahun kemarin itu sudah berjalan begitu. Nah, harapan kami bagi program studi atau mahasiswa di prodi tertentu yang belum mengikuti 8 BKP tahun kemarin, harapan kami mengikuti begitu ya, agar semua program studi atau mahasiswa program studi di S1 di Umsida atau di 3 D4 itu mengikuti 8 BKP. Nah, mungkin itu teman-teman silakan nanti disimak begitu ya, sosialisasi yang akan diselenggarakan. Jadi pada pagi hari ini itu akan ada 3 sosialisasi. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa, yang kedua proyek kemanusiaan, dan yang ketiga atau praktek kerja. Nah, nanti di berikutnya tanggal 10 dan tanggal 11 juga ada lagi gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan ada nanti bersemangat ya untuk mendaftar. Tentu pendaftarnya nanti menggunakan tersistem ya, menggunakan SIMERA begitu. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi ini resmi kita buka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih Bapak Yani. Ya, mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk bersingkat waktu langsung saja ke acara inti, yaitu terkait dengan sosialisasi BKP ISSN BKM tahun 2023. Nah, mungkin dari tadi ada gambaran dari Pak Yani ya teman-teman semuanya. Nah, untuk secara rinci akan disampaikan oleh Bapak-Bapak atau Ibu PIC dari ISSN BKM. Untuk yang pertama nanti akan ada pertukaran mahasiswa, dan yang kedua adalah proyek kemanusiaan, dan yang terakhir yang ketiga ada magang. Dan untuk yang pertama, waktu dan layar Zoom kami berikan kepada Bapak, mohon maaf kepada Ibu Khairunisa MPD terkait dengan pertukaran mahasiswa. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen ya Pak Yoga. Siap, Ibu. Sudah terlihat ya. Baik teman-teman. Baik teman-teman, terkait tentang
tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Yani terkait tentang program ISS ini, ada beberapa BKP gitu ya. Dan pada saat ini saya bertugas untuk menyampaikan terkait tentang BKP pertukaran mahasiswa. BKP pertukaran mahasiswa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yani, ini menjadi BKP yang mungkin banyak diminati oleh teman-teman dikarenakan teman-teman punya pengalaman langsung belajar atau berkuliah di kampus lain gitu ya selama 1 semester. Nah, BKP pertukaran mahasiswa ini memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk menempuh studi di perguruan tinggi lain dalam negeri tentunya ya, karena memang di ISS ini untuk dalam negeri selama 1 semester. Kemudian siapa yang dapat mengikuti kegiatan ini? Teman-teman mulai dari semester, karena ini semester ganjil gitu ya, dari teman-teman semester 3, kemudian semester 5 bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Ada beberapa universitas yang bekerja sama dengan kita untuk pelaksanaan pertukaran mahasiswa ini. Ada Universitas Ubaya atau Universitas Surabaya, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surabaya, ada UHAMKA, kemudian ada Universitas Hang Tuah Surabaya, ada Universitas Muhammadiyah Jember, ada Universitas 17 Agustus ya, UNTAK, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Malang. Teman-teman bisa lihat di sini adalah masing-masing kuotanya. Jadi ada 47 kesempatan mahasiswa atau 47 kuota untuk mahasiswa bergabung di kegiatan pertukaran mahasiswa dengan sebaran sebagaimana teman-teman bisa melihat di sini. Ubaya ada 7 kuota, kemudian Surabaya ada 7 kuota, UHAMKA 6, dan seterusnya ini. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini karena memang tidak semua nanti bisa mengikuti kegiatan ini, ada kuota terbatas untuk bergabung di kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Kemudian teman-teman, apa yang diperoleh ketika kita mengikuti kegiatan ini? Nanti tentunya teman-teman akan mendapatkan biaya hidup karena kita 1 semester itu 6 bulan kalau secara kalender akademiknya, tapi untuk proses pembelajaran akan 4 bulan gitu ya. Jadi teman-teman akan memperoleh biaya hidup selama 1 semester atau 4 bulan. Kemudian teman-teman dapat biaya transportasi PP. Sidoarjo ke mana? Kalau ke Jember atau kalau yang ke UHAMKA berarti teman-teman dapat biaya transport ke Jakarta gitu ya kalau yang ke UHAMKA dan seterusnya. Dan ini didapat PP 1 kali saja kita mengantarkan dan ketika teman-teman pulang, bukan berarti ketika pengen 17 ada tahun baruan pulang kemudian ada yang ulang tahun pulang ya berarti biaya sendiri gitu ya. Yang di cover untuk kegiatan ini biaya PP untuk 1 kali berangkat dan 1 kali pulang seperti itu. Kemudian teman-teman juga karena ini adalah pertukaran maka ada konversi mata kuliah. Tentunya mata kuliah yang teman-teman ambil itu nanti akan dikonversi di mata kuliah yang ada di UMSIDA maksimal 20 SKS sebagaimana teman-teman di kampus juga kan seperti itu gitu ya, tidak ada yang berubah. Kemudian ini yang perlu teman-teman ingat gitu ya, karena ada timeline waktu yang harus diperhatikan. Hari ini kita bersosialisasi terkait tentang pertukaran, teman-teman sudah memahami tujuan-tujuan kampusnya gitu ya. Kemudian teman-teman dapat mendaftarkan, nanti ada sosialisasi tentang SIMERA itu, nanti teman-teman daftar. Kemudian penutupan pendaftaran teman-teman diingat 19
Agustus. Jadi teman-teman ada waktu untuk menimbang-nimbang, menentukan dan apa ya istilahnya rembukan dengan keluarga, karena proses kegiatan pertukaran mahasiswa ini adalah dilakukan secara luring. Makanya tadi teman-teman dapat transport itu ya, bukan online. Kemudian akan ditutup sampai pada tanggal 19, kemudian akan diumumkan 47 mahasiswa ini di tanggal 26 Agustus. Kemudian nanti akan diberangkatkan secara serentak di 30 Agustus. Ini adalah pemberangkatan 8 BKP yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yani. Nah, untuk pelaksanaan adalah di bulan September sampai Desember. Nih teman-teman, siapa untuk persyaratan kegiatan ini dapat diikuti oleh semua program studi kecuali teman-teman prodi ilmu komunikasi karena sudah ada program tersendiri di sana. Kemudian untuk mahasiswa yang dapat mengikuti ini adalah mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Barangkali memang semester 7 masih banyak yang belum diambil, boleh. Nanti ada koordinasi dengan prodinya masing-masing gitu ya. Kemudian mampu berkomitmen studi selama 1 semester. Nah, ini harus dipastikan siap untuk menuju UHAMKA, siap untuk menuju Jember dan sebagainya selama 1 semester. Jangan habis UTS, wis aku gak kerasan aku mulai, enggak. Ketika teman-teman sudah siap untuk mendaftar ini, berarti teman-teman harus berkomitmen untuk mengikuti sampai 1 semester. Nah, tidak separuh-separuh ya, nggak incip-incipan di sini. Kemudian dari prodi yang tadi saya sudah bagikan, ada Universitas Hang Tuah. Siapa saja prodi yang dapat ikut di Hang Tuah itu ada teknik elektro, administrasi publik, dan hukum. Itu ada di Hang Tuah gitu ya. Kemudian kalau teman-teman PAI, saya ingin ke Hang Tuah loh, mau ke Surabaya, ya nggak bisa karena di sana belum ada prodi bahasa Arab atau prodi PGMI gitu ya. Jadi ini teman-teman, jadi sesuaikan dengan program studi teman-teman gitu ya. Kemudian Untak itu ada teknik mesin. Nah, ini untuk teman-teman yang teknik mesin bisa mulai dipertimbangkan ini. Kemudian untuk Universitas Muhammadiyah Malang banyak prodi yang sebenarnya bisa di sana. Ada manajemen, ada akuntansi, ada hukum, PAI, kemudian ada pendidikan bahasa Arab, ada agroteknologi, ada prodi teknologi pangan, teknik industri, ada teknik sipil, dan teknik elektro. Ada banyak tawaran yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian Universitas Muhammadiyah Surabaya, ada teman-teman dari FPIP bisa bergabung di PG PAUD dan PG SD. Kemudian kalau di Universitas Muhammadiyah Jember, teman-teman ada pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada perbankan syariah, kemudian kalau yang mau ke Jakarta, mohon maaf, ini masih psikologi itu ya. Jadi teman-teman itu tadi beberapa program studi yang kita tawarkan untuk bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Jadi segera daftarkan diri teman-teman untuk mengikuti program ini, tentunya dengan memperhatikan program studi pilihannya ya. Jangan keliru. Nanti teman-teman bisa pelajari di flyer itu, nanti insya Allah sudah di-share ya Mas Yoga, program studi universitas-universitas yang memang untuk kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftar teman-teman, cari link untuk pertukaran mahasiswa di Simera,
Kemudian selamat bergabung di kegiatan ini. Nanti kalau ada hal-hal yang memang kurang difahami teman-teman, kemudian pengen ada konsultasi, monggo bisa menghubungi saya, Bu Lina, dan juga Bu Selah atau langsung ke FPP. Jadi mungkin itu Mas Yoga terkait tentang pertukaran mahasiswa. Teman-teman bisa segera untuk meyakinkan dirinya untuk mendaftar. Jangan lupa kegiatan ini akan ditutup pendaftarannya sampai pada 19 Agustus. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih Bu Lina atas paparannya. Nah, menarik sekali teman-teman ya. Segera silakan dikasih note untuk tanggalnya pendaftarannya karena ada lini masanya ya teman-teman. Kalau kurang jelas dan sebagainya sudah ada nomor WA-nya Bu Lina tadi. Siap untuk menerima konsultasi teman-teman semuanya. Oke. Oh ya, untuk yang berikutnya terkait dengan proyek kemanusiaan. Untuk proyek kemanusiaan ini juga spesial teman-teman. Silakan didengarkan nanti paparan dari Bapak Niko Fedianto MA. Kepada Bapak Niko, waktu dan layar Zoom kami berikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mohon izin share screen teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke, matur suwun Mas Yoga atas waktunya. Teman-teman, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Niko Fedianto, saya adalah PIC untuk kegiatan proyek kemanusiaan. Kemudian bersama saya juga ada Mas Ami Yoga Prajanti yang ini ada di sini nih, yang paling ganteng ini, Mas Yoga ini. Nah, kami berdua akan menggawangi salah satu BKP di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yakni proyek kemanusiaan. Nah, apa itu proyek kemanusiaan? Proyek kemanusiaan ini muncul karena adanya problem-problem kemanusiaan dan karena mahasiswa itu adalah sosok agen perubahan yang biasanya diharapkan akan bisa membawa perubahan dan menjadi solusi-solusi untuk problem-problem sosial seperti itu, maka sekaligus dalam dalam kerangka pembelajaran ada program proyek kemanusiaan ini. Nah, beberapa problem kemanusiaan yang muncul di Indonesia terutama itu berkait dengan kebencanaan. Kenapa? Karena posisi geografis Indonesia ini kan rawan bencana alam ya. Jadi banyak gunung berapi, banjir juga sering terjadi pada musim-musim hujan misalnya. Terus kemudian juga masalah yang berkaitan dengan fenomena global, El Nino dan sebagainya. Yang kedua, masalah yang tidak terkait dengan kebencanaan yang bisa diantisipasi adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan problem sosial. Pemerintah Indonesia masih belum bisa mengatasi problem sosial secara secara menyeluruh. Kenapa? Karena populasi di Indonesia ini sangat besar. Kurang lebih ada 275 juta jiwa yang harus dikelola oleh pemerintah. Terus kemudian ada dari ratusan juta jiwa ini banyak muncul anak terlantar, kemudian ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, terus kemudian pengangguran dan lain-lainnya. Nah, masalah-masalah kebencanaan dan masalah-masalah sosial ini kemudian karena masih belum bisa teratasi secara secara optimal, juga diberikan porsi untuk memberikan solusi kepada mahasiswa. Harapannya mahasiswa selain bisa memberikan solusi, mahasiswa ini juga bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari kegiatan ini. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Yani, teman-teman mahasiswa itu kan diberi kebebasan untuk belajar. Nah, salah satunya adalah dengan cara terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sebagai ilustrasi misalnya,
banyak sebetulnya yang berkaitan dengan bukan hanya kegiatan ini ya, bukan kegiatan sosial itu tidak melulu dengan sesuatu yang tidak ada duitnya gitu, enggak ya. Banyak pekerja-pekerja profesional yang akhirnya juga bekerja di lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau istilah itu non-governmental organization atau NGO di luar negeri yang bekerja bukan cuma di Indonesia tapi di banyak yang paling mentereng biasanya itu yang bekerja di bidang sosial yang di bawah PBB. Nah, saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman di UMSIDA untuk belajar ini supaya nanti bisa mendapatkan gambaran ketika teman-teman ini nasibnya nanti membawa ke pekerjaan atau profesi yang berkaitan dengan dunia sosial. Nah, untuk proyek kemanusiaan ini biasanya kenapa kemudian kok dijadikan sebagai dijadikan sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran, karena biasanya untuk proyek yang berkaitan dengan sosial itu kan sifatnya insidental. Jadi kebanyakan kalau baru ada bencana misalnya baru kemudian dikirim relawan. Nah, sebelumnya ini juga belum bisa diintegrasikan dengan pembelajaran. Nah, dengan BKP proyek kemanusiaan inilah kemudian harapannya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan itu tidak selalu sesuatu yang sifatnya itu tanggap secara pasif, tapi juga mitigatif atau yang bisa mengantisipasi. Terus kemudian ya gimana caranya supaya teman-teman ini bisa mengaplikasikan berbagai keilmuan yang ada supaya bisa menjadi agent of agent of bukan change lagi tapi agent of social problem solving, agen pemecah masalah sosial seperti itu. Nah, tujuannya adalah membentuk mahasiswa ini sebagai istilahnya ya dari dari masnya Pak Yani tadi, Mas Menteri tadi adalah humanitarian food soldiers atau tenaga yang berkontribusi di bidang kemanusiaan atau humanitarian. Nah, kenapa? Karena tujuannya biar mahasiswa ini, teman-teman terutama yang di UMSIDA ini bisa menjadi mahasiswa unggul yang juga bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai teman-teman ini ketika nanti lulus itu jadi sosok yang pinter, cerdas, tapi nggak peduli dengan problem-problem kemanusiaan. Nah, kenapa ya? Karena melalui program-program seperti ini teman-teman akan terjun ke lapangan langsung, jadi teman-teman bisa memiliki kepekaan untuk menyelami masalah yang ada. Sekaligus teman-teman juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari UMSIDA dan dari luar UMSIDA untuk memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Gitu. Nah, gambaran kegiatannya seperti apa? Untuk sementara ini, ya, yang kami bisa bantu untuk implementasikan kepada teman-teman semua adalah program yang berkaitan dengan pengasuhan di panti yatim piatu, panti asuhan, terus kemudian ada juga di Liponsos. Nah, Liponsos ini lingkungan pondok sosial yang berada di bawah dinas sosial. Nah, apa yang bisa dilakukan di situ? Ada macam-macam, teman-teman. Misalnya ada teman-teman kompeten di bidang pendidikan ya bisa membantu di bidang pendidikan. Kalau misalnya teman-teman itu dari bidang yang berkaitan dengan ekonomi, manajemen dan sebagainya bisa membantu dari aspek manajemen support misalnya. Bisa yang berkaitan dengan tata kelola, bisa berkaitan dengan administrasi dan sebagainya. Jadi kan bukan teman-teman nanti kemudian harus kalau di Liponsos misalnya harus menangani ODGJ, tidak kalau misalnya dari prodi-prodi yang berkaitan dengan ekonomi atau yang lainnya, tapi bisa membantu tentang dalam manajemen support. Terus kemudian fundraising atau penggalangan dana. Nah, di beberapa mitra itu kan juga membutuhkan bantuan untuk penggalangan dana. Dan yang lainnya, karena ada banyak sekali prodi di UMSIDA, maka nanti insya Allah bisa diakomodasi untuk implementasi keilmuan sesuai dengan background keilmuan atau latar belakang keilmuan masing-masing. Nah, kemudian yang lainnya yang bisa kami tawarkan adalah karena kami juga bekerja sama dengan MDMC, ya teman-teman juga yang tertarik untuk penanganan di bidang bencana, ya semoga tidak ada bencana ya. Jadi maka program yang ditawarkan itu adalah program mitigasi
bencana. Bagaimana teman-teman bisa berkontribusi supaya bisa membantu disaster management center ini memberi edukasi kepada masyarakat misalnya untuk bagaimana sih cara masyarakat biar menjadi biar bisa tanggap bencana. Ketika bencana terjadi mereka sudah siap untuk melakukan antisipasi seperti itu. Terus kemudian sama juga ada fundraising atau penggalangan dana, dan biasanya juga ada kalau misalnya untuk daerah yang pasca bencana yang sudah mengalami bencana itu bisa berkaitan dengan social recovery atau pemulihan sosial atau economic recovery. Jadi program kemanusiaan tidak harus selalu misalnya menjadi menolong orang yang sakit dan sebagainya, enggak, tapi bisa economic recovery atau teman-teman punya punya ide dalam bidang kewirausahaan pun bisa diaplikasikan di sini seperti itu. Nah, yang lainnya karena ada banyak sekali prodi, ada yang dari Vikas dan sebagainya, kami membuka untuk prodi apapun kecuali ilmu komunikasi ya. Karena ilmu komunikasi nanti sudah diwadahi oleh prodinya sendiri. Nah, itu nanti kami akan berusaha untuk bisa menyesuaikan kebutuhan yang ada di prodi teman-teman masing-masing dan kemudian kami jembatani dengan mitra yang tersedia supaya bisa match antara apa yang dibutuhkan oleh mitra dengan apa yang bisa dibantu oleh teman-teman mahasiswa di sini. Gitu. Nah, prinsip utamanya adalah yang kegiatan ini satu berdampak, maksudnya juga konkret, fokus dan terukur. Yang kedua inklusif atau menggerakkan banyak pihak untuk bersolidaritas. Yang terakhir ada kolaboratif. Teman-teman ini diharapkan bisa nanti menjadi sebagai motor penggerak, melibatkan warga, penggerak lokal, balai-balai atau panti sosial dan memberikan dampak yang lebih dalam artian positif, dampak baik ya maksudnya bukan dampak buruk seperti itu. Nah, insya Allah nanti program ini akan bisa menampung 30 orang mahasiswa, bisa berkelompok, bisa individu, ya. Kalau misalnya memang teman-teman itu sudah punya sesuatu yang sifatnya program yang individual, karena misalnya saya ini sudah punya ide ini, Pak, misalnya teman-teman dari teknik misalnya punya ide untuk ini supaya bisa diimplementasikan di masyarakat, silakan, tidak apa-apa, nanti kami salurkan ke sini. Kalaupun tidak tidak cocok untuk berkelompok bisa individu, tapi akan lebih baik jika bisa berkelompok dan multidisipliner. Tapi kalaupun tidak memungkinkan monodisipliner ataupun yang berasal dari satu kelompok satu keilmuan pun ya kami akan mengakomodasi seperti itu. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, ini untuk semua prodi yang ada di Umsida. Salah ya, ini kecuali ilmu komunikasi. Nah, syarat-syarat yang lainnya, yang pertama mahasiswa aktif ya dari program studi S1 dan vokasi D4 Umsida. Terus kemudian idealnya minimal pada semester 6. Semester 5, maaf. Ya. Atau telah menempuh 80 SKS, tapi ada ketentuan ininya, kecuali kondisi khusus sesuai dengan rekomendasi yang nanti yang bisa apakah rekomendasi ini bisa diakomodasi atau tidak. Tapi idealnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalnya semester 3 dan sebagainya, silakan saja, nggak apa-apa, tidak kami batasi, boleh tetap mendaftar nanti, tapi akan diskusikan dengan prodi apakah memungkinkan atau tidak. Terus kemudian ini ya, ada dokumen wajib yang harus dipenuhi, terutama itu yang ada nanti kami akan share ya di flyer bentuk format formnya seperti apa. Yang pertama ada yang wajib ada rekomendasi dari Kaprodi dan ada fakta integritas atau surat kesediaan untuk komitmen teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman ini ya wah di tengah jalan kok nggak enak Pak, ternyata misalnya kok ini masyarakatnya kurang terus mundur, nggak boleh gitu. Nah, kemudian ini opsional ya, surat izin orang tua ini nanti mungkin kalau yang misalnya yang ada di luar kota kan mungkin tidak mungkin ya bisa langsung dapat surat izin orang tua, ya nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut seperti itu. Tapi kalau misalnya yang dari Sidoarjo harus ada surat izin dari orang tua kalau tinggalnya bersama maksudnya. Terus kemudian ini lagi yang penting, teman-teman yang mengikuti ini tidak boleh yang sudah mengikuti, karena ini sudah tahun kedua ya, sebelumnya sudah ada proyek kemanusiaan, tidak boleh yang sudah pernah mengikuti proyek
kemanusiaan atau yang sudah pernah mengikuti program flagship Pejuang Muda dari Kemensos. IPK minimal 3,0, sementara kami tidak bisa menerima yang IPK-nya kurang dari ini karena secara sistem sudah dibatasi seperti itu. Nah, timeline-nya kami buka pendaftaran mulai hari ini, nanti melalui Simera. Sistemnya nanti akan ada itu, ada pengumuman dari DA bagaimana cara itu cara mendaftar dan sebagainya melalui sistem yang berkaitan dengan MBKM ini. Terus kemudian nanti insya Allah pengumumannya pada tanggal 25 Agustus. Nah, kami akan melakukan seleksi dulu, ya. Tentunya akan kami prioritaskan dari teman-teman yang sudah memenuhi syarat administratif dulu. Terus kemudian sisanya itu akan kami juga komunikasikan ke prodi. Ya, kalau lebih dari 30 ya mungkin tetap akan kami seleksi karena itu kuota yang tersedia. Kemudian untuk onboarding sementara masih to be defined, nanti akan diumumkan lebih lanjut. Pemberangkatannya insya Allah dilakukan pada tanggal 30 Agustus. Pelaksanaan ini awal September sampai 24 Desember. Nah, nanti teman-teman pada tanggal 24 sampai 28 Oktober akan ada MONEF atau monitoring dan evaluasi dari tim MONEF Umsida. Prosedur kegiatannya, setelah pembekalan nanti teman-teman akan melakukan observasi ke mitra, baik itu secara individu maupun berkelompok. Nanti teman-teman sebagai pendamping akan ada dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangannya bisa jadi yang dari disiplin yang sama atau lintas disiplin ilmu. Tapi tentunya kami akan mengusahakan teman-teman mendapatkan DPL yang keilmuannya sama supaya bisa match dan bisa lebih mudah operasionalisasinya. Terus kemudian setelah ada observasi, setelah ada diskusi dengan dosen pembimbing, setelah ada rencana kegiatan, teman-teman akan mengimplementasikan program yang direncanakan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa yang ada di sini teman-teman itu cenderung fleksibel. Kegiatan ini hampir mirip dengan KKN, hampir ya, tidak 100% mirip, tapi hampir mirip dengan KKN, di mana teman-teman itu bisa mengimplementasikan sesuai dengan keilmuan masing-masing, jadi tidak terbatas seperti itu. Nah, terus kemudian setelah itu ketika sudah mendekati akhir Desember ya, teman-teman harus mempersiapkan laporan akhir, dokumentasi dalam bentuk video, dan kemudian juga ada presentasi hasil kegiatan. Nah, selain itu nanti mungkin juga akan kami berikan beberapa luaran yang lain, misalnya kalau memungkinkan misalnya dalam bentuk konsep laporan tertulis yang berkaitan dengan artikel ilmiah dan sebagainya jika memungkinkan. Nah, terus kemudian yang didapatkan teman-teman dari kegiatan selama 4 bulan something ini, nanti teman-teman akan mendapatkan rekognisi atau pengakuan penyetaraan hasil setara dengan 20 SKS. Setara ini berarti bukan fix 20 SKS ya. Berarti ya sejajar dengan 20 SKS. Nah, nanti yang berhak memberikan rekognisi adalah prodi. Jadi teman-teman nanti tetap mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dan diskusi dengan prodi. Bapak Ibu Kaprodi saya pikir sudah sudah punya ya di dalam kurikulumnya nanti apa yang akan dikonversi dari kegiatan BKP ini. Nah, kepada Bapak Ibu Kaprodi yang hadir, mungkin jika masih kurang informasi juga kami akan membuka membuka kesempatan komunikasi selebar-lebarnya supaya bisa komprehensif seperti itu. Nah, mitra atau lokasi yang sementara ini sudah kami berhasil capai seperti itu ya, itu nanti ada MDMC Jatim yang nanti lokasinya ada di Pasuruan ya. Ini lokasinya menarik teman-teman, ini di kaki gunung seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman daftar dan berhasil nanti bisa pilih ini sebagai salah satu alternatif. Kemudian ada yang nggak pengen jauh-jauh, bisa di dekat sini ada Panti Asuhan Aisyah Celep, cuma ngesot aja sampai dari kampus ya, dekat banget gitu ya. Terus kemudian ini aja juga kami juga menyediakan Dinas Sosial Kota Surabaya.
lokasinya nanti ada di Sukolilo dekat ITS ya. Terus kemudian ada juga Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Ini juga dekat banget lokasinya, walaupun tidak bisa ngesot, tapi mungkin nggak jauh banget ya. Nanti penempatannya ada di kemungkinan besar akan ada di Liponsos. Liponsos itu ada di Sitokaris itu. Nah, ini perhitungan konversi nilainya. Ya, nanti informasi lebih lanjut akan kami sampaikan tentang ini, tapi kira-kira teman-teman durasinya segini. Karena bobotnya itu besar, 20 setara dengan 20 SKS teman-teman. Jadi teman-teman ya hitungannya itu hampir kayak seperti kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat di kampus. Ketika di lapangan itu ya bebannya seperti itu. Nah, beberapa komponen penilaian sama ya seperti yang lainnya. Nah, teman-teman tetap akan mendapatkan nilai untuk konversi dari masing-masing itu bobotnya sama, cuma di breakdown ke 20 dengan mata kuliah yang setara dengan 20 SKS yang diberikan oleh Prodi. Nah, ini untuk link pendaftarannya. Nanti saya kira akan ada informasi lebih lanjut dan lebih detail yang sangat komprehensif dari Direktorat Akademik untuk pendaftaran melalui sistem ini ya, simera.umsida.ac.id. Nah, teman-teman silakan nanti bisa akses dari sini. Oke, itu mungkin sementara di saya untuk pertanyaan. Saya pikir nanti di akhir sesi ya. Matur suwun Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa yang menyimak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih Pak Niko. Untuk teman-teman yang sudah ada pertanyaan, silakan disimpan dulu teman-teman ya, karena nanti ada sesi pertanyaan tersendiri. Nah, kemudian dari teman-teman sendiri untuk mengasah kepekaan, kepedulian sosial, atau ingin belajar tentang sosial, bisa masuk ke BKP ini teman-teman, seperti itu ya. Berawal dari hati, bergerak dengan aksi, pastinya seperti itu. Oke, menginjak acara berikutnya itu terkait dengan BKP magang. Untuk BKP magang ini disampaikan oleh Pak Fajar Muharram MIP kepada Bapak Fajar Muharram. Waktu dan layar Zoom kami berikan. Mohon maaf, Bapak Fajar Muharram, apakah sudah ada dalam Zoom ini? Ya, mohon berkenan untuk menunggu sebentar ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena mungkin Pak Fajar Muharram masih berhalangan. Ya, akan kita lanjutkan terkait dengan Pak Fajar Muharram terkait dengan BKP magang. Untuk cara selanjutnya mungkin akan kita lanjut terkait dengan sosialisasi pendaftaran SIMERA. Karena tadi kan dari Pak Niko sama Bu Lina sudah menjelaskan terkait dengan pendaftaran ini nanti akan di aplikasi atau di sistem di SIMERA. Nah, maka dari itu perlu teman-teman ketahui terkait dengan cara pengisian dan sebagainya. Nah, terkait dengan pengisian SIMERA ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Direktorat Akademik pada Ibu Khalifa. Oke, terima kasih Mas Yoga atas waktu yang diberikan. Oke, Mas Yoga putus-putus ya Mas Yoga. STMKes, waktu dan layar Zoom kami persilakan. Oke, Mas Yoga putus-putus mboten? Mboten Bu, lancar Bu. Ya Mas Yoga sing putus-putus. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin untuk pemaparan tentang Simera ini, kalau Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir di sini sudah pernah, nggih. Mungkin teman-teman yang belum pernah untuk menggunakan aplikasi Simera itu nanti bisa dibuka di web simera.umsida.ac.id, nggih, sesuai link yang ada di pendaftaran. Sebentar. Nih, jadi untuk Simera ini sesuai link yang sudah ada di flyer, itu nanti teman-teman tampilan untuk pertama kali itu seperti ini. Oke. Jadi ada login, kemudian jenengan masukkan username dan password sesuai dengan login di MyUmsida. Lah, teman-teman kan sudah punya MyUmsida ya, itu nanti loginnya menggunakan username dan password yang sama, gitu. Kemudian ini terlihat tampilan dashboard seperti ini, dashboardnya, nggih. Ada BKP dan ada data BKP. Nah, ini nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, ini adalah sistem dari MBKM, all MBKM yang ada di Umsida. Jadi 8 BKP itu nanti akan login di sini pendaftarannya semua. Jadi mulai pendaftaran sampai logbook kegiatan, sampai nanti teman-teman konversi dan memperoleh sertifikat, itu bisa diakses di Simera ini. Nah, ini ya. Jadi nanti loginnya pakai itu, kemudian dashboardnya seperti ini. Nah, setelah keluar dashboard, jenengan klik di data BKP. Nah, ini ada nanti data BKP seperti ini. Silakan nanti teman-teman memilih sesuai peminatan, minat apa. Misalkan di pertukaran mahasiswa, di magang, asistensi mengajar, sampai nanti ada KKN. Silahkan mendaftar sesuai peminatan. Nah, untuk dashboard ini per mahasiswa itu adalah 1 BKP. Ketika jenengan sudah mendaftar di 1 BKP ini, maka secara otomatis BKP-BKP yang lainnya ini nanti tidak bisa untuk diklik atau tidak bisa mendaftar. Karena 1 mahasiswa itu 1 kegiatan MBKM. Nah, ini nanti posisinya seperti ini ya, setelah daftar, klik, dan lain sebagainya. Ada beberapa surat yang akan wajib Anda download dan unggah, yaitu diantaranya adalah surat komitmen, kemudian ada persetujuan dari orang tua. Nah, itu ada 2 ini harus diupload. Nah, setelah terupload, maka nanti kita muncul di dashboard. Ini nanti kalau setelah ini muncul seperti ini, nggih. Jadi posisinya teman-teman nanti mengikuti BKP apa, terus ada Kaprodi yang akan memvalidasi. Jadi nanti setelah daftar dan sebagainya muncul di halaman Kaprodi. Jadi teman-teman masing-masing Kaprodi, kemudian nanti sentral di DA itu ada item-item seperti ini yang sudah mendaftar. Nah, Kaprodi wajib memverifikasi dari item atau persetujuan, memberikan persetujuan lah, rekomendasi ke teman-teman gitu, baru nanti bisa kita proses untuk seleksi dan lain sebagainya. Nah, ketika ini sudah selesai, teman-teman bisa, misalkan istilahnya sudah keterima, itu ada pengisian logbook dan lain sebagainya. Jadi kegiatan selama nanti teman-teman di lahan atau di tempat mitra itu mengisi kegiatan harian atau logbook seperti ini gitu. Nah, ini nggih yang tadi. Nah, ini ya, nanti kalau sudah diterima oleh Kaprodi, jadi nanti bisa kita proses untuk lanjutan berikutnya. Ini adalah bentuk surat rekomendasinya begini. Contohnya seperti itu. Nah, ini nanti kalau sudah ada, nah sampai ini contohnya kalau sudah nanti konversi mata kuliah gitu. Nah, ini nanti
mitra yang dipilih. Misalkan tadi nanti jenengan pertukaran mahasiswa yang milih di mana begitu ya. Gitu. Ini statusnya kalau sudah diterima, prosesnya seperti ini. Saya rasa mudah kok teman-teman untuk penggunaan aplikasi ini. Tinggal kalau teman-teman mau mencoba, insya Allah bisa. Nah, kalau ada permasalahan dan lain sebagainya bisa kontak ke kami, gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau sudah nanti kalau sudah selesai lah istilahnya. Ada sampai konversi. Nah, ini sertifikat yang bisa diperoleh di akhir kegiatan, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau mau dicoba, monggo silakan. Atau terbatas ya Mas Yoga waktunya ya, kalau mau mencoba dan lain sebagainya. Siap Bu. Oke, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sampaikan Bu Khalifa terkait dengan pengisian SIMERA. Jadi teman-teman semuanya mungkin saat ini bisa mencoba terkait dengan pengisian SIMERA. Atau sebenarnya kalau misalnya nanti bingung juga bisa ditanyakan. Nah, untuk acara berikutnya yaitu tanggung jawab teman-teman. Barangkali dari teman-teman tadi sudah punya pertanyaan banyak terkait dengan BKP yang sudah dijelaskan oleh Pak Niko sama Bu Lina atau terkait dengan pengisian SIMERA. Mungkin saya batasi dulu untuk 3 pertanyaan dulu. Silakan bisa raise hand atau bisa di kolom chat teman-teman semuanya. Ya, yang pertama Mbak Anggi sudah masuk. Mungkin bisa langsung ya, Mbak Anggi dulu ya. Mbak Anggi, silakan bisa dihidupkan mic-nya dan bisa bertanya kepada siapa. Iya Mas, mau tanya yang terkait program proyek kemanusiaan. Nah, itu untuk hari pelaksanaan dan lokasinya tuh bagaimana? Untuk harinya tuh hari apa saja, jam berapa, dan untuk lokasinya itu apakah boleh memilih atau dipilihkan? Karena mengingat tidak semua mahasiswa kan ini bisa kota, maksudnya ke Pasuruan kan. Kalau saya pribadi kan bekerja, kan nggak mungkin saya ke Pasuruan atau ke Surabaya gitu. Mungkin bisa memilih atau bagaimana, Mas? Gitu. Ya, sebelumnya mungkin Mbak Anggi dari prodi apa? Oh iya. Kenalkan dulu mungkin. Iya, ya. Perkenalkan, nama saya Angga Prilian dari Prodi Administrasi Publik semester 7 sekarang, masuk semester 7. Oke, siap Mbak Anggi, pertanyaannya bisa. Oke, terima kasih Mbak Anggi, pertanyaan bisa dipahami. Terkait dengan pertanyaan Mbak Anggi. Langsung saya jawab ya. Jawab dulu Pak Anggi, monggo. Terima kasih Mbak Anggi. Pertanyaannya bagus sekali. Begini, untuk pelaksanaannya pada dasarnya karena tadi seperti yang saya sampaikan reward-nya yang bisa didapatkan itu setara dengan 20 SKS. 20 SKS itu hampir sama dengan beban kuliah mahasiswa 1 semester ya. Otomatis kalau hitung-hitungan hari itu sama dengan seperti teman-teman itu berkegiatan Senin sampai Jumat, sama seperti kuliah tiap hari di kampus. Kenapa? Karena tadi kan hitungannya hampir setara dengan 4 bulan ya, 4,5 bulan ya. Jadi bisa itu. Nah, salah nanti pelaksanaannya itu hari apa saja dan bagaimana, jam berapa saja dan bagaimana nanti itu masih sangat fluid. Maksudnya akan tergantung dari pihak mitra juga. Jadi karena mitranya ini masyarakat, belum tentu nanti juga akan harus Senin sampai Jumat ya, kayak hari kerja itu enggak juga. Ini hampir mirip dengan KKN, mungkin juga bisa dilakukan dalam hari-hari non efektif, misalnya hari Sabtu Minggu, terus kemudian kalau misalnya malam dan sebagainya boleh dan sebagainya, itu itu nanti sangat fluid. Kemudian apakah mitranya bisa milih? Silakan milih bisa, tapi nanti karena ada kuota tertentu ya yang bisa ditampung oleh mitra, kan tidak semuanya
mitra misalnya nih, tadi kan ada yang di Pasuruan, ada yang di Celep misalnya, yang dekat sini ada yang di Liponsos di apa namanya di Sidokaris itu misalnya. Semuanya milih yang di Sidoarjo. Nah, kalau misalnya penuh mitranya ternyata daya tampungnya cuma 7 orang misalnya, 6 atau 7 orang, nah kami akan batasi sampai 6 atau 7 orang yang eligible saja. Sisanya mungkin ya mohon maaf tidak bisa masuk. Kami tawarkan untuk memilih mitra yang lainnya atau misalnya boleh mengundurkan diri misalnya seperti itu. Jadi apa namanya ini nanti sangat itu ya sangat fleksibel karena di lapangan itu tidak seperti di apa namanya di tempat kerja yang formal seperti itu. Itu Mbak Anggi, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Siap, sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, selain Mbak Anggi, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa terkait dengan BKP proyek kemanusiaan, BKP pertukaran mahasiswa, atau terkait dengan Simera mungkin teman-teman semuanya, atau cukup sudah jelas terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu PIC. Mohon maaf, tambahan Mas Yoga. Boleh Pak. Misalnya teman-teman butuh informasi lebih lanjut nanti bisa apa namanya bisa bertemu dengan kami secara luring. Apa namanya saya di kantor saya di Pusat Bahasa di lantai 2 gedung pusat, atau ke ini ke Mas Yoga juga boleh. Mas Yoga ini di Direktorat Akademik ya, jadi nanti bisa ngobrol lebih lanjut kalau misalnya butuh informasi yang lebih jelas. Kalau Senin sampai Jumat kami ada di kampus kecuali pas tidak. Ya, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, atau monitor kepada Pak Fajar, apakah sudah ada dalam Zoom ini? Ya, sekali lagi saya tawarkan kepada teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan BKP yang sudah dijelaskan tadi oleh PIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mbak, bisa dikenalkan dulu ya. Ya, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur dari Prodi Administrasi Publik semester 6. Hendak bertanya mengenai aplikasi Simera, Pak. Siap. Untuk kuotanya tadi kan saya barusan lihat kalau ada sejumlah 100 ya, Pak, untuk pendaftaran. Apabila kuota tersebut sudah memenuhi 100, nanti apakah sudah tidak bisa lagi untuk mendaftar atau tetap bisa, Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Oke, Mbak Ajeng dari AP terkait dengan pemenuhan kuota di Simera. Seperti itu. Ibu Khalifa, mungkin terkait pertanyaan dari Mbak Ajeng bisa untuk tanggapi. Silakan Ibu Khalifa. Nggih Mas Yoga, coba diulang, Mbak. Terkait dengan Mbak Ajeng dari AP, Bu, terkait dengan pengisian sudah terbatas kuota 100 orang dalam aplikasi Simera. Nah, ketika nanti 100 orang sudah terpenuhi, apakah masih bisa terdaftar dalam aplikasi Simera? Seperti itu, Mbak Ajeng. Oke, terima kasih. Nanti coba kita evaluasi ya Mbak, kalau kuota itu misalkan masih banyak peminat, kita bisa menambahkan di kuota itu. Jadi, tapi itu untuk kuota pendaftaran. Nah, kita kan juga punya kuota untuk penerimaan. Kalau kuota penerimaan istilahnya ya sesuai dengan kuota yang sudah kita tentukan. Tapi untuk kuota pendaftaran kita bisa maksimalkan sesuai minat dari teman-teman begitu. Oke, ada lagi Mbak Ajeng? Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas Mbak Ajeng ya. Ya, terima kasih sampaikan Bu Khalifa. Ya, untuk satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa terkait dengan sosialisasi pada pagi menjelang siang hari ini. Ada yang kurang jelas mungkin silakan bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu PIC.
Ya, sekali lagi saya tawarkan kepada teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ditanyakan, atau mungkin dari Bapak Ibu PIC mungkin ada yang ditambahkan terkait dengan penjelasan yang mungkin dirasa kurang tadi, atau informasi kepada mahasiswa terkait dengan cara pendaftarannya. Saya boleh nambah juga. Boleh, monggo Pak, silakan. Ini tadi lupa disampaikan ya. Teman-teman untuk yang proyek kemanusiaan tadi sama dengan ini ya, sama dengan dari PMM, teman-teman juga akan dapat ini ya. Kalau yang di luar Sidoarjo itu nanti ada subsidi untuk apa namanya living cost seperti itu. Living cost itu hidup di kos. Jadi dapat subsidi untuk tempat tinggal di luar Sidoarjo. Ya, masalah mau dipakai untuk tinggal di sana atau ngelaju silakan sih, tapi ada subsidi itu. Untuk yang di Sidoarjo tidak ada, tapi ada apa namanya bantuan untuk transportasi. Besarannya berapa ya nanti tunggu informasi lebih lanjut gitu. Jadi apa namanya ya tentu tidak akan bisa menanggung kehidupan teman-teman selama penuh selama 4 bulan, tapi itu subsidi istilahnya gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan dituliskan dulu teman ya. Nanti coba kita buka sesi pertanyaan ulang. Nah, untuk acara berikutnya ada sosialisasi dari BKP Magang. Untuk BKP Magang ada Pak Fajar Muharram, MPI, yang nanti akan menjelaskan terkait dengan kegiatan dan pelaksanaannya teman-teman semuanya. Monggo untuk Pak Fajar Muharram. Masih berkendala juga Pak Fajar jaringannya. Mas Yoga, Pak Fajar masih terkendala jaringan. Ini masih berusaha untuk masuk, ditunggu sebentar ya. Oke, mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa menunggu sebentar lagi karena Pak Fajar masih ada kendala atau terputus sedikit. Saya sudah join. Oke. Siap, Pak Fajar. Sudah bisa join nggih, Pak Fajar? Iya. Pak Fajar, waktu dan tempatnya kami persilakan terkait dengan BKP Magang. Monggo. Ini belum minum, kita ambilkan minum. Yang terpenting adalah kita jadikan sahabat, jadikan saudara, sehingga kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Mas Halim, saya sebagai PIC dari Magang Bersertifikat Institusi. Nantinya akan bagaimana mengawal pelaksanaan proses magang di BKP IS ini. Ya, teman-teman sekalian, BKP Magang ini kami memiliki 6 mitra. 6 mitra ini adalah yang pertama adalah Petrokimia Gresik, yang kedua BSTEK, lalu Suprama, Bawaslu Sidoarjo, Pegadaian, Peti Kemas. Nah, di mitra-mitra ini adalah semua prodi bisa masuk kecuali prodi ilmu komunikasi. Lalu dalam proses magang ini ada keuntungan yang nanti bisa didapat oleh teman-teman, yaitu konversi sampai dengan 20 SKS, lalu juga tentunya pengalaman kerja, terus nanti di sana teman-teman bisa menambah relasi, lalu juga ada subsidi transportasi dan subsidi biaya hidup. Khusus subsidi biaya hidup ini adalah untuk lokasi mitra yang memang berada di luar Sidoarjo. Lalu nanti di sana teman-teman juga bisa menambah jaringan dan menambah bagaimana dunia kerja itu seperti apa, yang nantinya biar setelah teman-teman lulus itu tidak kaku melihat fenomena di luar kampus. Lalu gambaran magang bersertifikat ini adalah bagaimana pembelajaran ini lalu
yang diberikan itu berupa pengalaman praktis, bagaimana mahasiswa nantinya itu melihat secara real dunia industri, lalu dunia usaha, dan dunia kerja. Proses-proses yang ada di dalam proses magang ini lebih kepada bagaimana pembelajaran ini dilakukan melalui kerjasama dengan mitra, perusahaan-perusahaan nirlaba, organisasi-organisasi yang bersifat multilateral, institusi pemerintahan maupun perusahaan yang bersifat startup. Nah, dalam proses di Kampus Merdeka ini adalah varian-varian dari programnya, yang di sini adalah bagaimana nantinya saya dan Mas Halim ini nanti akan mengawal secara penuh proses yang ada di magang atau praktek industri. Nah, selain itu, teman-teman yang nantinya itu magang di dalam dunia industri, dunia kerja, nanti akan juga mendapatkan sertifikat yang itu akan dikeluarkan secara langsung oleh mitra magang dari UMSIDA. Nah, benefit dari magang ini yang pertama adalah bagaimana mahasiswa ini bisa mendapatkan pengalaman yang secara langsung, di tempat kerja. Jadi pengalamannya ini adalah pengalaman yang bersifat experiential learning. Lalu teman-teman juga bisa meningkatkan hard skill. Jadi apa-apa yang didapat dari ruang kelas itu nanti sedikit banyak bisa diimplementasikan, dan tentunya akan menambah bagaimana keterampilan maupun pengalaman maupun beberapa tantangan ada di luar. Jadi pola-pola keterampilan, kompleks problem solving, terus bagaimana teman-teman juga memiliki analisa terkait persoalan-persoalan kerja ini nantinya akan teman-teman dapatkan di mitra magang. Lalu bagaimana pola-pola untuk meningkatkan soft skill, yaitu etika profesi, komunikasi, yang ini bagaimana teman-teman ini akan linear dengan bidang keahlian yang teman-teman mahasiswa pelajari di ruang kelas. Lalu mempercepat transfer ilmu dan teknologi dari lingkungan IDUKA ini ke lingkungan perguruan tinggi. Jadi sesuatu yang dipelajari di ruang kelas itu nantinya akan teman-teman dapatkan berbeda jauh jika teman-teman melihat persoalan yang ada di lingkungan IDUKA. Lalu nanti mitra itu nantinya akan disediakan oleh kampus seperti yang tadi kami jelaskan itu 6 mitra itu. Lalu setelah melakukan magang di ruang industri, teman-teman juga nantinya akan mendapatkan pengakuan atau rekognisi dari prodi sebesar 20 SKS. Nah, syarat mahasiswa ini adalah mahasiswa yang aktif dari program studi S1 dan vokasi, semua S1 kecuali prodi ilmu komunikasi, lalu berada di semester 5, di semester ganjil nanti di tahun akademik 2023-2024, atau telah menempuh paling tidak 80 SKS, lalu tidak sedang mengikuti program ISS maupun MBKM yang lainnya, IPK paling tidak teman-teman minimal 3. Lalu dokumen yang nantinya akan disiapkan adalah surat rekomendasi yang nantinya harus ditandatangani oleh Kaprodi, plus stempel tentunya. Lalu pernyataan komitmen mahasiswa. Jadi kami juga menginginkan bagaimana menjaga relasi dengan mitra itu juga tidak mudah. Jadi teman-teman juga pada saat magang tidak seenaknya sendiri begitu. Kita punya timeline waktu berapa bulan magang, terus teman-teman hanya masuk 1 minggu begitu. Makanya kami bikin surat pernyataan komitmen mahasiswa. Nanti pada saat proses pendaftaran yang akan dibuka nanti teman-teman akan memilih BKP yang akan ditawarkan.
mau memilih di perusahaan mana, lalu pengajuan surat ini dibuatkan rekomendasi dari prodi, lalu ada proses transkrip nilai dari DA, mengisi form pendaftaran, lalu nantinya bagaimana teman-teman juga diseleksi oleh tim PIC magang dan tim. Lalu nanti ada pengumuman kelolosan, lalu setelah diumumkan lolos akan ada pembekalan baru pelaksanaan proses magang bersertifikat. Nah, nantinya juga kami akan memberikan pengumuman terkait bagaimana rekrutmen dari calon mahasiswa yang akan mengikuti magang bersertifikat OMSIDA. Nantinya teman-teman juga akan mendapatkan flyer ya. Lalu juga kami akan memberikan informasi juga terkait DPL, karena nanti teman-teman juga akan mendapatkan DPL dari pihak kampus, dan di sana nanti bahasanya ada pamong ya, yang nanti akan memantau progres teman-teman di perusahaan. Proses pelaksanaan ini adalah lebih kepada bagaimana mahasiswa ini melakukan kegiatan magang di bawah arahan dosen pembimbing lapangan. Arahan pembimbing lapangan ini adalah yang tadi saya katakan pamong yang ada di lapangan atau perusahaan. Lalu mahasiswa juga melakukan pembimbingan ini kepada pembimbing lapangan dan dosen pembimbing selama pelaksanaan magang. Yang ketiga, dosen pembimbing ini melakukan monef dengan mengisi form monitoring dan evaluasi. Jadi tetap nantinya akan sama-sama dipantau, jadi pola-pola check and balances berjalan. Lalu mahasiswa mengisi logbook harian, semua magang itu mahasiswa melakukan apa saja. Lalu mahasiswa nantinya di akhir pelaksanaan itu menyusun laporan kegiatan selama magang. Nah, pas pelaksanaan yang akan dilakukan adalah bagaimana membuat laporan kegiatan magang. Lalu nanti teman-teman juga membuat video tentang pengalaman baik magang dalam format MP4 begitu, durasi maksimal 2 menit. Lalu nanti akan ada proses rekognisi di prodi sebesar 20 SKS. Komponen penilaian nanti adalah ada 5. Yang pertama kehadiran, lalu nanti penilaian kinerja mahasiswa dari mitra. Dari mitra ini nanti bagaimana? Jadi nanti yang menilai ini adalah dosen pamong tadi itu ya. Lalu penilaian kinerja mahasiswa dari DPL. DPL ini yang dari pihak kampus, pihak OMSIDA, nanti penilaiannya bagaimana. Lalu nanti penilaian juga akan kami lihat dari penilaian laporan akhir dalam bentuk laporan tertulis dan video kegiatan. Lalu pada saat presentasi hasil kegiatan itu juga masuk dalam penilaian. Ya. Perhitungan konversi nilai itu yang pertama adalah bagaimana acuan konversi nilai dan bobot kegiatan ini terhadap mata kuliah. Jadi nanti akan dilihat kesesuaian CPL dan kesesuaian waktu kegiatan pembelajaran SKS. Lalu prosesnya adalah bagaimana satu SKS ini terhitung 170 menit. Lalu dalam proses 16 SKS ini akan dihitung selama 45 jam. Dengan kata lain, pelaksanaannya adalah 4,5 bulan. Oke, itu Mas Yoga. Mungkin ada yang ditanyakan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fajar Muharram sampaikan. Ya, kembali lagi untuk teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada PIC yang ada di dalam Zoom pada saat hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya. Monggo, pada teman-teman saya persilahkan. Jika ada yang bertanya, bisa raise hand mungkin. Kalau malu bisa di kolom chat, saya dituliskan pertanyaannya.
Atau sudah cukup semuanya, teman-teman semuanya? Kalau nggak ada yang bertanya soalnya. Atau semua udah nggak sabar ya kita Masih tadi diingatkan untuk si present. Oh, tidak bisa ya? Sebentar ya. Belum ada pertanyaan ya? Atau mungkin Bapak Ibu PIC ada yang ditambahkan, juga monggo dipersilakan. Ya, kami informasikan juga pada teman-teman semuanya untuk presensi bisa diisi ya teman-teman dan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan hari ini. Nah, ini mohon maaf bisa saya kan Pak Fajar Muharram ada satu pertanyaan di kolom chat. Bentar. Di kolom chat ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Coba saya bacakan. Ada Mbak Nabila bertanya pada Pak Fajar Muharram. Izin bertanya, saya Nabila, Prodi Teknik Industri, apakah mengenai mitra untuk magang tidak bisa ditentukan sendiri ya Pak? Seperti itu, Pak Fajar Muharram. Iya. Mungkin bisa dijawab secara langsung. Mbak Nabila, iya Mbak, apa namanya, terkait mitra magang kemarin itu, kalau kita lihat prosesnya, teman-teman waktu itu, kalau misalnya milih itu memang usulan yang dilakukan oleh teman-teman UMSIDA pada saat itu di Jakarta. Tetapi pihak Jakarta itu juga tidak semuanya memberikan accepted ya. Dalam arti mana mitra-mitra yang telah ditentukan oleh mereka. Jadi usulan dari UMSIDA itu apa saja begitu, terus mereka ini nanti bagian oke, ini coret, ini oke, ini coret begitu. Jadi tidak bisa ditentukan sendiri. Makanya mitra tadi itu yang tadi saya sampaikan itu hanya ada 6 tadi itu Mbak, Petro, Kimia, BHSTEK, Suprama, Bawaslu Sidoarjo, Pegadaian Mojokerto, dan PT Kemas. Jadi tidak ada penentuan mitra itu yang bersifat apa namanya, usulan dari mahasiswa ataupun usulan dari prodi. Sudah ada ketentuannya dari apa namanya, dari Kemenristek. Begitu Mbak Nabila. Ya, sudah cukup jelas Mbak Nabila terkait dengan jawabannya. Ya, oke. Ya, untuk pertanyaan berikutnya ada di pertukaran mahasiswa di Bulina. Oke. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nadia. Mau menanyakan terkait dengan izin bertanya mengenai pertukaran mahasiswa. Jadi, kan saya dari Prodi PPI, apabila ingin mengikuti pertukaran mahasiswa, apakah harus memilih UM Jember? Dan mengikuti program kemanusiaan bagaimana? Ya Pak, Ngapunten, untuk Bulina terkait dengan pertanyaan dari Mbak Nadia, apakah memang harus diwajibkan untuk milih dari UM Jember seperti itu? Bulina, apakah? Nggih. Oh, nggih. Mungkin saya Monggo, akan Ibu. membantu menjawab, nggih. Nggih, Bu Sela, monggo. Nggih, karena Bulina sibuk, nggih, ada kegiatan. Jadi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia Putri, Mbak Nadia Putri ya, karena kebetulan saya juga dari TBI. Jadi untuk Mbak Nadia itu kenapa kok harus UM Jember? Karena kemarin kebetulan untuk prodi TBI itu ada terjalin kerjasama dengan UM Jember. Sehingga kami memang mengusulkan untuk mahasiswa kami ke UM Jember. Mem atau Bu, apakah harus ke UM Jember? Nah, nanti mungkin kami bisa mengakomodasi untuk mahasiswa PBI
Jika ingin memilih universitas lain, kami tentukan ya yang sudah ada di list yang kami presentasikan tadi. Dan nanti silakan dikonsultasikan dulu ke prodi, ke kami, Mbak Nadia ya. Dan juga nanti mungkin akan kami fasilitasi juga untuk mendaftar di perguruan tinggi yang lain gitu. Jadi kalau UN Jember itu sifatnya hanya saran atau himbauan untuk menuju ke UN Jember. Begitu Mbak Nadia, kalau jawaban dari kami sebagai PIC dan juga saya pribadi ya sebagai saya dari PDI. Begitu Mbak Nadia. Apakah sudah cukup jelas? Iya, Mbak Sama Mbak Nadia Nadianya mana? mungkin sudah cukup jelas nggih? Oke, Ya, Ibu. terima Mbak kasih. Nadianya malu-malu sepertinya. Oh Oke. ya. Siap, Oke, Mbak Nadia. Mbak Nadia, terima Terima kasih, kasih. Mbak dan Ibu Sela. Siap. Untuk ini sepertinya kayaknya banyak pertanyaan di kolom chat Bapak Ibu. Akuntan saya ini tertujunya lagi kepada Bapak Niko Fedianto terkait dengan proyek kemanusiaan. Dari Mbak Sinta, pertanyaannya terkait dengan mitra dan lokasi mitra tersebut, kemudian serta benefit apa yang bisa didapat bisa mengikuti proyek kemanusiaan. Seperti itu Pak Niko. Mau nggak bisa dijawab Pak Niko? Iya, matur suwun Mas Yoga. Terima kasih Mbak Cynthia Kurniawati. Jadi untuk mitra ada ini ya sekaligus lokasi ya. Yang di dalam Sidoarjo itu ada Dinas Sosial Sidoarjo. Dinas Sosial nanti kemungkinan besar akan ditempatkan di Liponsos itu lingkungan pondok sosial di bawah Dinas Sosial Sidoarjo. Terus kemudian yang kedua ada Panti Asuhan Celep, Panti Asuhan Aisyah Celep itu di Celep situ. Dekat apa namanya dekat sungai itu, dekat jembatan itu. Terus kemudian yang di luar Sidoarjo itu ada di MDMC, nanti penempatannya di Pasuruan. Itu nanti Pasuruannya saya lupa di daerah Kecamatan mana itu, tapi itu apa namanya di daerah itu ya agak dingin ya. Terus kemudian yang keempat ya itu juga di luar Sidoarjo ada Dinas Sosial Kota Surabaya. Nah, ini lokasinya nanti penempatannya kalau UPTD-nya yang menangani nanti ada di Sukolilo, tapi programnya saya pikir karena Dinas Sosial Surabaya ini agak fleksibel. Jadi Dinas Sosial Kota Surabaya bisa memadai dari berbagai disiplin ilmu dan nanti programnya juga akan diterjunkan langsung ke masyarakat seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti akan kami kami sampaikan karena agak banyak ya, mungkin bisa ketemu langsung secara luring ke saya atau Mas Yuda seperti itu. Nah, benefitnya yang pasti yang pertama benefitnya ya itu tadi ya, teman-teman bisa punya pengalaman lapangan yang saya pikir juga belum tentu bisa akan didapatkan dari bangku kuliah. Terus kemudian yang kedua, rekognisi setara 20 SKS itu. Terus kemudian yang ketiga, ya nanti ada apa namanya semacam sertifikat apakah ini bisa digunakan sebagai SKPI atau tidak, saya kurang tahu, mungkin nanti dari akademik bisa lebih komprehensif menjawabnya. Terus kemudian untuk apa namanya ini ya ganti lelahnya teman-teman nanti ada ini ya, ada transport untuk yang di dalam Sidoarjo. Untuk yang di luar Sidoarjo itu ada uang transport dan uang untuk apa namanya biaya hidup. Biaya hidup itu living cost ya. Biasanya untuk tempat tinggal kalau butuh tempat tinggal. Kalaupun teman-teman tempat tinggalnya di Sidoarjo nggak pengen cari kos di sana ya, ya tetap itu menjadi hak teman-teman untuk tambahan operasional seperti itu. Apa namanya benefitnya saya pikir itu. Kalau misalnya nanti Mbak Siti ada pertanyaan yang lebih lanjut tentang benefit apa yang mau ditanyakan silakan saja. Gitu, Mas Yoga. Matur suwun. Rom dari terkait dengan mitra magang itu oleh berapa orang atau berapa mahasiswa Pak? Ya, semuanya. Ya. Halo?
Iya, Mas Yoga suaranya putus-putus. Tadi Oh, nggih, saya siap. baca pertanyaannya dari chat aja nggih Mas Yoga nggih. Nggih, siap, monggo Bapak. Mbak Tiara ya, izin bertanya untuk permitra magangnya itu diisi oleh berapa mahasiswa? Iya, permitra itu Mbak Tiara diisi oleh maksimal 7 mahasiswa, tetapi kami tidak bisa memastikan bahwa misal nggih, dalam apa namanya, satu mitra misalnya Bawaslu semuanya diisi orang mahasiswa AP semua, enggak begitu Mbak, karena memang sesuai kebutuhan. Mitra membutuhkan mahasiswa apa misalnya, oh yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Bawaslu itu misalnya dari prodi manajemen, dari prodi AP, dari prodi hukum misalnya, ya nanti akan kita apa namanya, kita bagi sesuai kebutuhan mitra. Tapi yang jelas adalah bagaimana per mitra itu diisi oleh maksimal 7 mahasiswa dengan 1 DPR. Begitu Mbak Tiara. Ya, Mbak Tiara, apakah sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Fajarul Muharram? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Nggih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan BKP ISSN BKM Umsida. Ya, ada satu masuk nggih. Dari Mbak Liviona. Prodi Manajemen semester 5. Untuk posisi magang, setiap mitra perusahaan itu bisa dilihat di mana ya Pak. Dan untuk posisi magang tersebut, apa harus linear dengan prodi atau mata kuliah yang dituju? Kepada Pak Fajar Muharram, mungkin bisa menjawab lagi. Oke, Mbak, ya Mbak Alfioni, nanti akan ada flyer ya Mbak ya. Jadi magangnya itu di perusahaan mana saja. Nah, terkait untuk posisi-posisi magang itu nantinya apa namanya, sesuai yang tadi saya katakan sesuai dengan kebutuhan dari mitra. Jadi kami tidak bisa menentukan oh kebutuhan ini harus apa namanya kita kirim enggak begitu, tapi kita komunikasi dengan mitra, proses surat menyurat begitu, nanti mitra akan memberikan feedback bahwa posisi-posisi ini yang nantinya bisa dimasuki untuk proses magang. Nah, dan untuk posisi magang tersebut. Iya Mbak, karena nanti urusannya dengan konversi nilai. Jadi kayak misalnya macam Mbak Alfion ini dari manajemen begitu ya. Terus misalnya masuk di apa namanya di perusahaan Petro yang mereka nggak butuh prodi manajemen, terus Mbak Alfion ini tetap memaksa masuk. Nanti susahnya adalah di proses konversi. Karena magang ini adalah nantinya di endingnya itu adalah proses konversi 20 SKS. Nah, kalau misalnya tidak ada linearitas dengan apa namanya prodi, maka nanti proses-proses konversi itu tidak bisa dilakukan, Mbak. Itu. Oke, sampun Mas Yoga. Itu. Siap, nggih Pak Fajar Muharram, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua dan teman-teman, mungkin ketika nanti ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan, selalu pada PIC masing-masing, nanti sudah ada kontak person yang akan dibagikan kepada teman-teman mahasiswa atau bisa dilihat dalam playernya. Karena akan ada player yang akan diinformasikan teman-teman. Nanti bisa dicek semua di player itu. Oke, mungkin itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya, karena rangkaian demi rangkaian kegiatan kita pada pagi hari kita selesaikan. Mungkin masih ada pertanyaan juga, monggo silakan disimpan dan disampaikan secara langsung di PIC-nya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin kurang jelas seperti itu. Okay. Nah, mungkin untuk sebelum kita akhiri kegiatan di siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih rawuhnya PIC, Wisna, PIC ISSN BKM, Yani dan semuanya PIC yang ada sudah pada gabung pada hari ini dan siang hari ini, dan tentunya pada teman-teman yang saya banggakan. Kurang lebih saya mohon maaf atas apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingatkan kembali untuk presensi teman-teman dan Bapak Ibu tadi sudah ada di kolom chat. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, juga monggo bisa langsung tertuju kepada kami di PIC masing-masing.
Demikian, mohon izin live juga Bapak Ibu dan teman semuanya. Teman-teman jangan lupa besok ikut lagi. Mas Yoga. Oke, ya siap. Besok masih ada hari kedua dan hari ketiga teman-teman ya. Di reminder untuk tanggalnya 10 dan 11 masih ada sosialisasi BKP. Silakan bisa diikuti dan disebarluaskan kepada teman-teman yang lainnya untuk dapat mengikuti kegiatan ini dan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Isna, Pak Oke, matur Niko, suwun semuanya. Sampai jumpa tahun depan, tahun depan. Wali dan sebagainya. Niko. Ya.